Setelah kita tuntas membahas bagaimana mengelola piutang, kini saatnya kita beralih ke aset lancar lainnya yang tidak kalah krusial, yaitu persediaan. Mari kita lihat bagaimana peran manajemen persediaan dalam menjaga efisiensi dan keberlangsungan operasional perusahaan. Bayangkan sebuah gudang yang penuh sesak, namun barang yang dicari justru tidak ada. Atau sebaliknya, gudang yang kosong saat permintaan pasar sedang tinggi-tingginya. Disinilah manajemen persediaan bekerja. Ini bukan sekadar soal menumpuk barang, tapi tentang bagaimana kita menyeimbangkan antara ketersediaan stok dengan efisiensi biaya. Pengelolaan yang tepat akan memastikan operasional perusahaan tetap berjalan mulus tanpa ada modal yang mengendap sia-sia. Mari kita bedah bagaimana strategi mengelolanya secara profesional. Setelah kita paham perannya secara umum, muncul pertanyaan, mengapa manajemen persediaan begitu krusial bagi kesehatan perusahaan? Jawabannya terletak pada keseimbangan. Pertama, kita harus menghindari risiko kelebihan stok. Menimbun barang terlalu banyak hanya akan membuang biaya penyimpanan dan memperbesar risiko barang menjadi rusak atau usang. Namun di sisi lain, kita juga tidak boleh mengalami kekurangan stok, karena itu berarti kita kehilangan peluang penjualan dan membuat pelanggan kecewa. Tanpa manajemen yang baik, nilai aset di laporan keuangan kita tidak akan pernah mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Jadi, strategi pengendalian stok bukan sekadar hitung-hitungan barang di gudang, tapi tentang memastikan setiap rupiah yang kita tanamkan pada persediaan bisa berputar secara efektif untuk mendukung keuntungan perusahaan. Setelah kita memahami urgensi dari pengelolaan stok, mari kita lihat 6 tujuan utama yang akan kita pelajari dalam modul ini. Pertama, kita akan mendalami pengertian manajemen persediaan secara menyeluruh. Kedua, kita akan menganalisis prosesnya, mulai dari barang masuk hingga keluar. Ketiga, kita akan mengidentifikasi berbagai metode penilaian persediaan yang lazim digunakan dalam industri. Keempat, kita akan melihat contoh nyata bagaimana pengelolaan ini diterapkan di lapangan. Kelima, kita akan belajar menyusun strategi manajemen yang efektif. Dan sebagai penutup, poin keenam, kita akan mengevaluasi dampak dari kebijakan persediaan tersebut terhadap laporan keuangan perusahaan. Dengan menguasai keenam poin ini, kita akan mampu mengelola aset perusahaan secara jauh lebih efisien. Sekarang, mari kita bedah apa sebenarnya yang dimaksud dengan persediaan. Sederhananya, persediaan adalah barang-barang yang dimiliki perusahaan untuk dijual kembali atau digunakan dalam proses produksi. Ada 4 jenis utama yang perlu kita kenali. Pertama, bahan baku. Kedua, barang dalam proses. Ketiga, barang jadi. Dan keempat, barang dagang. Tujuan kita mengelolanya sangat jelas. Kita ingin memastikan barang selalu tersedia tanpa harus menanggung biaya penyimpanan yang berlebihan. Dengan manajemen yang tepat, kita tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tapi juga memastikan kepuasan pelanggan tetap terjaga karena produk yang mereka butuhkan selalu siap tersedia. Mengelola persediaan bukan hanya soal menghitung fisik barang, tapi juga memahami biaya yang mengikutinya. Ada 3 kelompok biaya utama yang harus kita kendalikan. Pertama, biaya pemesanan atau ordering cost. Ini mencakup biaya administrasi hingga pengiriman setiap kali kita order barang. Kedua, biaya penyimpanan yang kita sebut holding cost. Di sini ada biaya sewa gudang, asuransi, hingga risiko jika barang rusak karena terlalu lama disimpan. Dan yang ketiga, seringkali terlupakan namun sangat fatal, yaitu biaya kekurangan stok atau stock out cost. Bayangkan kerugian yang timbul saat pelanggan ingin membeli, tapi barang kita kosong. Kita tidak hanya kehilangan penjualan saat itu, tapi juga mempertaruhkan reputasi dan kepuasan pelanggan kita. Memahami ketiga biaya ini adalah kunci untuk menemukan titik efisiensi dalam bisnis. Setelah kita memahami berbagai biaya yang terlibat, mari kita simpulkan apa sebenarnya esensi dari manajemen persediaan.
Secara mendalam, ini adalah proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian stok barang agar perusahaan bisa memenuhi kebutuhan pelanggan dengan biaya yang paling efisien. Dalam praktiknya, kita mengelola 4 kategori besar aset. Ada bahan baku yang siap masuk ke lini produksi, barang dalam proses yang sedang dikerjakan, barang jadi yang siap dipasarkan, hingga persediaan barang dagang bagi perusahaan yang menjual kembali produk tanpa mengolahnya. Tujuan akhirnya bukan hanya soal administratif, tapi bagaimana kita memastikan aliran barang ini berjalan lancar tanpa ada modal yang mati di gudang. Mari kita lihat bagaimana proses ini berjalan di slide berikutnya. Untuk menjalankan manajemen persediaan yang efektif, kita harus memegang 4 pilar tujuan utama. Pilar pertama adalah memastikan ketersediaan barang. Kita harus menjamin bahwa stok selalu ada tepat saat pelanggan membutuhkannya. Pilar kedua adalah seni menjaga keseimbangan, yaitu menghindari kondisi kelebihan stok atau overstock, sekaligus mencegah kekurangan stok atau stock out. Pilar ketiga berfokus pada pengendalian biaya. Kita harus meminimalkan biaya penyimpanan serta menekan risiko kerusakan barang di gudang. Dan pilar keempat yang sangat penting bagi kita adalah menjaga kewajaran laporan keuangan. Dengan manajemen yang benar, nilai persediaan yang tersaji di laporan akan mencerminkan kondisi aset yang sebenarnya. Memahami keempat pilar ini adalah landasan krusial sebelum kita masuk ke tahap analisis dan strategi yang lebih mendalam.